Dengan aksinya yang menawan, Wonka mempromosikan coklat hasil buatannya kepada warga kota. Namun aksinya diganggu oleh para pengusaha coklat yang sudah lama menguasai kawasan ini. Wonka hanyalah seorang pendatang. Ia adalah seorang pelaut yang sudah menghabiskan separuh hidupnya untuk menciptakan resep coklat yang ajaib. Setelah merasa yakin, Wonka langsung menuju ke kota yang katanya surga bagi penikmat coklat. Wonka pun langsung berhayal punya toko coklat yang megah di tengah kota. Namun tentu saja kenyataan tidak seindah dengan apa yang dibayangkan. Karena Wonka tidak punya uang sama sekali. Bahkan tempat tinggal pun tak punya. Untung saja ada orang baik yang menawarkan tempat tinggal dan Wonka diberikan kesempatan untuk membayar setelah ia berhasil menjual coklatnya esok hari. Akhirnya Wonka pun langsung mempromosikan coklatnya di tengah keramaian. Wonka berhasil menarik perhatian para warga dengan pertunjukan coklatnya. Namun pengusaha coklat senior di sini tampak tak senang dan akan mengusir Wonka. Bahkan mereka menghina coklat buatan Wonka terasa seperti air comberan. Tapi ternyata coklat Wonka bukan coklat sembarangan. Orang yang memakannya akan terbang untuk sesaat. Dan itulah dia spesialnya coklat buatan Wonka. Kini orang-orang pun malah penasaran dan membayar untuk mencicipi coklat Wonka. Namun pihak kepolisian malah datang dan menyita semua keuntungan Wonka karena dianggap berjualan secara ilegal. Kesialan pun tak sampai di situ. Saat Wonka pulang ke penginapannya dan akan membayar kamarnya untuk semalam, ia malah diperas dan diberikan tagihan tak masuk akal senilai 200 juta. Ternyata penginapan ini memang sering menjebak para tamunya. Wonka terpaksa harus bekerja sebagai tukang cuci baju bersama korban lainnya dari jebakan penginapan yang menagih uang tak masuk akal. Karena tak bisa membayar, orang-orang ini pun dipekerjakan seumur hidup mereka di penginapan ini. Sebagai pembuat coklat, Wonka pun menunjukkan sedikit keahliannya menggunakan pabrik coklat portable miliknya kepada salah satu anak yang juga dijebak di sini. Dan ternyata coklat buatan Wonka sangat luar biasa baginya. Namun Wonka pun kehabisan susu untuk bahan coklatnya, sehingga mereka harus mengalihkan perhatian pemilik penginapan ini dan Wonka menciptakan alat yang bisa membuat semua pakaian tercuci dengan otomatis. Sehingga Wonka pun bisa keluar tanpa ketahuan. Wonka dan Noodle akan pergi ke sebuah kebun binatang untuk mencari susu sehingga Wonka bisa membuat coklat lebih banyak lagi. Penjaga kebun binatang ini bersikap sangat aneh karena baru saja memakan coklat ajaib buatan Wonka. Saat satpam tak sadarkan diri, Wonka langsung mencari kandang jerapah. Ia harus memerah susu jerapah sebagai bahan untuk coklat buatannya. Setelah dirasa mendapat coklat yang cukup banyak, mereka pun langsung pergi dari sana. Wonka dan Noodle tampak sangat menikmati masa-masa mereka, selagi masih bisa keluar dari kurungan mereka. Namun lagi-lagi Wonka diancam oleh kepolisian kota. Wonka diminta agar segera pergi dari kota dan tidak akan memulai bisnis coklat di sini. Ternyata polisi ini adalah tangan kanan pebisnis coklat senior di kota ini. Mereka semua takut Wonka akan menghancurkan bisnis mereka, sebab coklat buatan Wonka sangat spesial. Sehingga kepala kepolisian ini pun nurut saja karena sudah diberikan bayaran yang sangat besar. Walaupun sudah mendapat teguran dari kepolisian, Wonka tetap nekat main kucing-kucingan dengan para polisi dan terus menjual coklat buatannya. Sebenarnya coklat Wonka sangat disukai oleh banyak orang. Namun karena ada kartel pengusaha coklat yang tak suka dengan Wonka dan sudah membayar kepolisian untuk mengusirnya, maka Wonka tak bisa dengan leluasa menjual coklatnya. Selain kepolisian, musuh Wonka adalah seorang kurcaci yang terus-terusan ingin mencuri coklat buatannya. Namun malam ini Wonka berhasil menangkap kurcaci itu. Ternyata kurcaci ini ingin membalas semua perbuatan Wonka karena sempat mengambil beberapa buah coklat tanpa izin di pulau para kurcaci. Dengan sedikit lobian, Wonka pun mengeluarkan kurcaci itu. Namun Wonka malah tertipu dan kurcaci itu kabur membawa coklat buatannya. Namun Wonka tidak menyerah dan terus berusaha membuka toko coklat yang legal, sehingga tidak bisa diganggu oleh polisi yang korup. Toko coklat yang sudah Wonka idamkan sejak kecil akhirnya berhasil dibuka. Banyak sekali orang yang sangat semangat ingin berkunjung ke tokonya. Namun kembali ke malam sebelum pembukaan saat Wonka sedang bersiap-siap dengan teman-temannya, pengusaha coklat yang sudah lama menguasai tempat ini tampak tak suka dengan kemajuan yang dialami oleh Wonka, sehingga mereka membayar pihak kepolisian lebih banyak lagi agar rencana Wonka tidak berjalan dengan mulus. Tak hanya itu, pengusaha coklat licik ini juga meminta orang untuk meracuni toko coklat Wonka. Sampailah pada hari pembukaan, Wonka masih merasa semua baik-baik saja dan ia membiarkan para pengunjung masuk ke toko barunya dan menikmati semua coklat unik buatannya. Semua orang tampak sangat menikmati dan rela membayar uang yang sangat banyak untuk pengalaman seperti ini.
Tiba-tiba semua orang berubah menjadi sangat aneh setelah memakan coklat buatan Wonka. Mereka seperti jadi gorila warna-warni. Semua orang pun marah dan menghancurkan toko milik Wonka yang baru saja buka hari ini. Rencana pesaing untuk menghancurkan mimpi Wonka berjalan dengan mulus. Bahkan para pengusaha coklat saingan Wonka ini rela membayar uang yang sangat banyak kepada Wonka, asalkan ia pergi dari kota dan tidak akan membuka usaha coklat di sini. Mereka semua takut karena coklat buatan Wonka sangat amazing, dan itu bisa membuat usaha coklat mereka yang sudah lama berdiri akan hancur. Akhirnya demi keselamatannya dan teman-temannya, Wonka pun pergi. Namun ternyata di kapal ini juga sudah diletakkan beberapa bom. Sepertinya Wonka ingin benar-benar mereka musnahkan. Memang persaingan bisnis yang sangat tidak sehat. Satu persatu teman Wonka pun dibiarkan pergi karena sudah ditebus melalui kesepakatan Wonka dan para pengusaha licik yang ingin mengusir Wonka dari kota. Namun tidak dengan Noodle, ia malah tetap dikurung. Tapi ternyata Wonka telah kembali walaupun sempat hampir diledakkan di kapal tadi malam. Setelah Noodle berhasil dikeluarkan, Wonka dan teman-temannya pun ingin membongkar semua kebusukan pengusaha coklat yang korup. Wonka dan teman-temannya mengambil sebuah jerapah dari kebun binatang dan mengirimkannya ke markas persembunyian para pengusaha korup di kota ini. Lalu teman-teman Wonka pun juga berpura-pura menjadi petugas kebun binatang yang ingin menangkap jerapah itu. Berkat rencana mereka, Wonka pun berhasil disusupkan ke dalam markas para pengusaha korup untuk mencari bukti-bukti kejahatan mereka selama ini. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Noodle pun menemukan buku yang berisi semua transaksi ilegal para pengusaha coklat ini. Setelah sebuah jerapah mengamuk di gereja dan acara pemakaman harus ditunda, akhirnya petugas kebun binatang datang. Dan ternyata itu adalah Wonka dan teman-temannya yang ingin menyusup. Namun sayang pergerakan mereka ketahuan. Di bawah tanah tempat ini tersimpan bukti semua tindakan ilegal pengusaha coklat, dan Wonka yang ingin membongkar semuanya malah kini dalam masalah. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah kurungan yang terdapat banyak sekali coklat di dalam sana. Ventilasi yang terdapat di bagian atas terbuka dan keluarlah ribuan liter coklat. Wonka dan temannya akan ditenggelamkan oleh para pengusaha coklat ini agar mereka tidak ada saingan lagi. Wonka berpikir keras bagaimana caranya bisa keluar dari sini, dan mereka memutuskan untuk menunggu coklat membawa mereka ke atas lalu memecahkan kacanya. Tapi rencana mereka ternyata salah. Mereka hampir tenggelam dalam lumbung coklat. Lalu tampak ada seorang kurcaci yang terbang ke arah kurungan Wonka, lalu menguras semua coklat yang akan menenggelamkannya. Kurcaci itu datang untuk membalas semua kebaikan Wonka kepadanya. Para pengusaha coklat ini pun merasa mereka sudah menang. Namun ternyata Wonka langsung keluar dengan membawa bukti semua transaksi ilegal dan korup yang dilakukan oleh para pengusaha ini dengan salah satu oknum kepolisian. Para pengusaha korup ini pun terbang karena sudah sempat memakan coklat buatan Wonka. Ini para pengusaha korup itu mendapat balasan yang pantas untuk semua perbuatan mereka. Dan kini Wonka pun bisa terus membuat coklat dan membagikan coklat yang spesial untuk semua orang. Bahkan pabrik coklat impiannya akhirnya berhasil ia wujudkan.